Bismillah. 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 Jadi kita mulai untuk sesi awal dari daurah kita, insyaallah dalam pembahasan al-manhaj as-sahih fil ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال عز من قائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bawah nikmat yang begitu sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dialah yang sering saya istilahkan dengan taufik. Taufik untuk kita berada di tengah taufik Allah, berada di majelis ilmu, berada di dalam ketaatan, berada di dalam kebaikan, berada di dalam salah satu dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Ini adalah taufik. Dengan diberikan nikmat kesehatan, keluasan waktu, keluasan tempat Allah berikan kepada kita, dan demikian juga Allah berikan keberkahan. Dengan nikmat-nikmat itu kita bisa leluasa untuk beribadah kepada Allah, dan tergerak hati ini dan tergerak diri ini untuk mau beribadah dan terus terdorong untuk beribadah. Dan ibadah yang paling besar tentunya adalah menuntut ilmu. Ibadah yang paling besar adalah menuntut ilmu. Karena dengan ilmu inilah tidak ada jalan, tidak ada jarak yang untuk mendekatkan antara diri kita dengan surga kecuali ilmu. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berlelah-lelah di atas jalan ilmu, berlelah-lelah di atas jalan rihlahnya, berlelah-lelah bercapek-capek di atas jalan ilmu, kata Rasulullah SAW, dan semoga kita termasuk ke dalamnya. Rihlah kita hari ini adalah persaksian dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk para talibul ilmi, sebagai orang yang tercatat untuk kita, orang yang berpeluh, berkeringat di atas jalan ilmu. Maka apa kata Rasulullah? Sahhalallahu lahu bihi, maka Allah akan mudahkan dengan ilmu untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan pernah tahu hakikat surga kecuali dengan ilmu. Kita tidak akan pernah tahu mana hakikat wajib kecuali dengan ilmu.
Kita tidak akan pernah tahu bagaimana hakikat sunnah kecuali dengan ilmu. Dan bahkan kita tidak akan pernah tahu keburukan dan kejelekan kecuali dengan ilmu. Untuk mengenal kebid'ahan, untuk mengenal kesyirikan, untuk mengenal kemunafikan, untuk mengenal pembatal-pembatal keislaman, itu semua tidak bisa untuk kita ketahui kecuali dengan ilmu. Mengetahui ilmu bukan hanya untuk kita mengetahui hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Dan bahkan Abu Dzar radhiyallahu anhu, tatkala di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kebaikan-kebaikan, maka Abu Dzar sendirinya bertanya tentang keburukan-keburukan. Karena kenapa? Beliau khawatir akan terjatuh kepada keburukan. Saudara-saudaraku, barakallahu fikum, kesempatan untuk menuntut ilmu adalah merupakan taufik terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya untuk kita semua untuk bagaimana kita menjaga taufik ini, menjaga keistiqomahan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasulullah, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Wahai Muhammad, istiqomahlah engkau. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bergemetar dirinya ketika diingatkan dengan istiqomah. Sampai mungkin beliau tidak tertahan air mata bagaimana beliau disuruh istiqomah oleh Allah dan beliau merasa bahwa dirinya adalah manusia biasa. Lalu beliau bergemetar ketika disuruh istiqomah. Ini keadaan Rasulullah. Bagaimana dengan diri kita? Yang mungkin apalagi saat ini di tengah kita, masyarakat kita, kiri kanan kita, depan belakang kita, bukan hanya kita diserang oleh syubhat-syubhat, tetapi kita juga diserang oleh berbuat maksiat-maksiat yang berbentuk syahwat. Kalau antum kembali raji untuk murajaah laman-laman berita, media-media sosial kita itu dipenuhi dengan dua maksiat ini, perkara-perkara syubhat. Ini untuk menguji keistiqomahan kita. Yang tadinya seorang mengenal sunnah, lalu hari kemudian dia sudah melepas sunnah. Yang tadinya dia berhiaskan tubuhnya, pakaiannya dengan sunnah, hari berikutnya dia melepaskan sunnah. Maka benar kata Rasulullah SAW, akan muncul seseorang pagi harinya dia muslim, maka siang harinya dia kafir. Taufik ilmu adalah merupakan taufik yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya jagalah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Istiqomahlah engkau ya Muhammad. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan, bersama orang-orang yang kembali, bersama orang-orang yang bertaubat. Saya kembali lagi bahwasanya kita di tengah-tengah kita, kiri kanan kita berbagai macam bentuk maksiat, syubhat, belum lagi syahwat. Kalau kita kembali lagi ke berita-berita, hari-hari ini dipenuhi dengan dua maksiat ini. Seseorang diperkosa, seseorang ustaz memperkosa muridnya, seorang ustaz mencabuli muridnya. Ini sudah menjadi konsumsi seharian kita mendengar di berita-berita sosial. Dan di tengah-tengah masyarakat seperti ini kita dituntut untuk istiqomah. Ya Allah, betapa beratnya itu untuk istiqomah seperti ini. Jadi kalau kita melihat maksiat-maksiat di sekitar kita, belum lagi maksiat-maksiat kalau sudah terkait dengan maksiat perempuan, seperti yang saya bahasakan tadi, seorang ustaz bagaimana dia rela berbuat keji, kotor, menjijikkan seperti itu karena syahwat, godaan seorang wanita, perselingkuhan, perzinahan. Bagaimana kita mendengar ini setiap hari, dan di tengah-tengah masyarakat seperti inilah kita diuji untuk istiqomah, berada di atas iman, berada di atas ilmu, berada di atas ketaatan dan amal saleh. Saudara-saudaraku, barakallahu fiikum, wa man taba ma'aka wa la tatghaw, kata Allah. Dan janganlah engkau Muhammad melampaui batas. Jadi istiqamah itu adalah berada di atas jalan tengah. Dan antum tidak akan pernah bisa menapaki jalan tengah tersebut kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Hanya itu dengan kita menapaki untuk kita bisa keluar dari melampaui batas tersebut. Melampaui batas itu ada dua. Pertama, dan ini adalah jalan syaitan untuk menggoda anak manusia, Adam. Ada dua jalannya. Pertama, suka meremehkan kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, suka meremehkan. Kemudian yang kedua,
Ada tipe yang digoda oleh syaitan itu adalah kalau mereka tidak bisa meremehkan ibadah, kalau dia adalah orang yang rajin ibadah, mungkin setiap hari-harinya ada ibadah, maka dia digoda dengan yang kedua. Untuk apa? Untuk melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam beribadah. Sampai yang hal yang bukan sunnah, yang tidak pernah ada petunjuk dari Rasulullah SAW pun mereka istiqamah di atasnya. Ya. Jadi dua jalan ini manusia senantiasa digoda. Untuk meremehkan peribadatan, meremehkan akidah, meremehkan tauhid. Kemudian jalan yang kedua adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang seperti Khawarij. Kalaupun mungkin jidatnya penuh dengan warna hitam, ya, tapi bagaimana digambarkan oleh para ulama, ibadah-ibadah mereka dibangun di atas hawa nafsu. Kalaupun malam-malamnya bangun untuk melakukan sholat, melakukan ibadah, tapi ibadah-ibadah yang hancur karena dibangun bukan di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Pertengahan di dalam melakukan ibadah tetapi sesuai dengan sunnah itu jauh lebih baik daripada antum berlelah dan bercapek-capek tapi di atas kebid'ah. Baik. Mungkin ini adalah salah satu motivasi kita untuk melakukan daurah ini. Sekaligus sebagai kata sambutan dari saya atas daurah ini, dan insya Allah ini adalah barokah. Kalau saya ingat dengan Pak Adik dulu mungkin ya, kita dari awal mengaji kitab usul ya, salatah 3 orang yang sama Pak Jul ya, Pak Zul 4 orang dari di Persada kita mulai, karena saya melihat di situ kitab-kitab ulama salaf jarang dibahas. Dan bahkan tidak pernah disentuh. Terlebih lagi kalau kita menyentuh dunia dakwah yang tidak memprioritaskan tauhid maka hancur. Dakwah salaf bukan dakwah asabiyah, bukan dakwah hizbiyah, bukan dakwah untuk mengajak membentuk organisasi, bukan dakwah untuk mengajak bentuk kelompok, bukan. Karena afwan, ini syubhat-syubhat seputar dakwah salaf seperti itu, mengajak berkelompok, enggak. Dakwah salaf itu adalah manhaj, metode berfikir, metode penerapan pengambilan dalil. Itu manhaj salaf. Ya. Bagaimana cara kita mengistinbat dalil-dalil syar'i sebagaimana yang diistinbat oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Orang bisa berbicara, orang bisa mengistinbat hukum, tapi belum tentu mereka berdiri tegak di atas jalannya para sahabat. Belum tentu mereka berdiri tegak di atas pemahaman salafus salih. Maka kalau antum jalan salafus salih itu adalah jalan Ibnu Abbas, maka mulut kita tidak akan pernah kering akan mengatakan qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berpendapat, qala Rasulullah bersabda, qala Allah berfirman, ya. Hanya itu pendapat kita. Karena kita tidak akan pernah melampaui para sahabat dalam masalah agama. Bagaimana kita akan melampaui pendapat para sahabat dalam beragama? Adapun masalah-masalah ijtihad yang baru saat sekarang ini, maka dia bukanlah perkara baru. Dia adalah buah-buah telur-telur dari permasalahan-permasalahan yang telah lewat. Maka ada disebut dalam istilah fikih dengan ijtihad. Ijtihad itu bukan membentuk hukum baru. Ya, bukan membentuk hukum baru. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan dalam masalah ijtihad, kalau ada sunnah, kalau ada makruh, maka antum tidak boleh menciptakan hukum baru di antara dua hukum tersebut. Dakwah salaf berdiri di atas itu. Dakwah salaf berdiri di atas itu. Nah, dan daurah seperti ini sangat kita harapkan ke depannya mungkin bisa lebih maju lagi, ya, untuk kita lebih bahas manhaj, terutama manhaj. Ini adalah merupakan masalah kerusian. Ketika kita membahas manhaj, orang sering mengatakan bahwasanya kita mengadu antara kelompok dengan kelompok. Tidak. Karena mereka tidak paham. Karena mereka tidak pernah, karena mereka tidak belajar manhaj. Mereka tidak belajar manhaj. Ketika kita belajar manhaj itu bukan arti kita mengadu kelompok antara kelompok. Kalau antum belum menyelami manhaj, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana kelompok-kelompok yang ada tersebut, bagaimana kesesatan-kesesatannya. Kita tidak menilai orang tersebut dengan pakaian serba putih. Kita tidak menilai seorang tersebut dengan kopiah yang serba putih. Kita tidak menilai seseorang dengan jenggotnya yang panjang, tidak. Dengan pakaiannya yang islami, tidak. Tapi kita itu nilai semua di atas sunnah.
Kalau mereka melakukannya di atas sunnah, di atas manhaj yang sahih, maka dia adalah orang yang muslimnya sunnah. Ya. Karena tidak semua ya teman-teman yang mungkin celananya di atas mata kaki kita katakan sunnah. Kita cek dulu secara manhajnya seperti apa, pengambilan dalil, pengambilan pemahaman seperti apa. Dan ini krusial. Dan orang-orang sering terjatuh di sini, ya, sering terjatuh di sini. Apalagi kalau kita sudah berbicara kelompok secara lebih besar. Dan mungkin di sini bukan tempatnya, karena memang kita di sini bahas manhaj ibadah. Kalau itu nanti manhaj dakwah. Ya, ada kitab bagus itu membahas tentang manhaj dakwah Ahlus Sunnah. Jadi di situ dibahas secara rinci wasilah-wasilah dakwah seperti apa, dakwahnya Rasulullah seperti apa, itu dibahas. Kalau kita di sini insya Allah kita akan bahas manhaj dakwah, manhaj ibadah, agar bagaimana kita ibadah kita lurus benar-benar. Kaki kita ini ketika ruku, kaki kita ini ketika turun sujud, benar-benar di atas kaki-kaki dan sujudnya para sahabat Rasulullah SAW. Ini yang kita harapkan. Tidak sembarang ketika kita mungkin ngangkat tangan tapi nggak tahu nih takbir kok harus seperti ini. Lebih baik seorang itu ketika dia takbir, dia tahu dirinya bahwasanya Rasulullah SAW yukabbir an hakadha. Rasulullah bertakbir seperti ini, antara telinga atau antara pundak. Lebih baik daripada orang yang ikut sholat cuma nggak tahu kenapa harus takbir seperti ini. Ya. Kenapa harus saya bersedekah? Kenapa nggak lepas saja? Ya, karena ini manhaj yang berbicara manhaj ibadah. Ya. Ketika mungkin ada teman-teman yang turun mungkin tangannya duluan, ya, ini akan membentuk nanti manhaj ibadah. Kemudian yang kedua dari daurah seperti ini adalah membentuk persaudaraan dakwah. Ini yang paling penting, membentuk persaudaraan. Ya. Dan ini yang sangat kita harapkan ketika nanti mungkin saya, gitu ya, terjanjikan oleh Allah, misal di dalam takdir saya masuk neraka, ya. Tapi bagaimana dengan persaudaraan yang saleh seperti ini? Antum kehadiranlah syafaat bagi kita. Seseorang akan mencari sahabatnya nanti di akhirat ketika dia masuk neraka. Ketika mungkin si fulan, dia akan mencari, ya Allah, sahabatku dulu ketika aku bersama-sama datang kajian, mana dia? Ya, mana dia? Karena dia tidak akan mau masuk surga. Seorang teman yang saleh itu tidak akan mau masukkan kakinya ke surga sebelum dia bersama dengan temannya. Dan ini jelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Muslim. Ya. Bagaimana dia meminta syafaat kepada Allah, teman yang saleh ini syafaat. Makanya berada di atas, berteman di atas manhaj salaf, berteman di atas tapakan kaki-kakinya para sahabat Rasulullah adalah berteman yang sangat baik, yang sangat bagus. Ya. Dia akan mencari nantinya. Sampai Allah katakan dia akan masuk neraka. Ya. Lalu dia terangkat dengan syafaat sahabat tersebut, dan dia masuk surga Allah bersama-sama. Ya. Persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sebenarnya saling mengingatkan di atas sunnah. Baik, itu mungkin sebagai kata sambutan saya untuk daurah dan seterusnya. Mungkin harapan kami ya, untuk bisa mengundang asatidzah Ahlus Sunnah yang lainnya untuk kita mengembangkan dakwah Ahlus Sunnah. Ya. Kita membentuk dakwah ini bukan untuk gengsi-gengsian, ya, tapi untuk bagaimana kita lebih belajar dan lebih tahu ilmu-ilmu tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itulah tujuan kami dulu dari Persada. Karena saya lihat di situ dulu pembahasan kitab-kitab para ulama itu sangat sedikit, bahkan tidak pernah disentuh. Dakwah tauhid tidak pernah disentuh. Boleh, beragam dakwah itu boleh, fun dakwah itu boleh, seni dalam menyampaikan dakwah mungkin sesekali menyampaikan masalah perekonomian, oke, tidak apa-apa. Sesekali menyampaikan masalah apa? Masalah kekinian misalnya, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah melupakan perkara asasi tauhid, maka hancur dia. Dakwah tauhid ini akan membentuk karakter, dan ini yang kita harapkan. Dakwah yang membentuk karakter. Antum berdakwah 3 tahun, 4 tahun, tapi tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Apa yang antum dakwahkan? Ya. Apa yang antum dakwahkan? Ya oke lah, kita tidak mengestimasi waktu dalam berdakwah, tapi setidaknya kita ada bahwasanya ketika dakwah salaf ini memberikan pancaran dalam pakaian, dalam tingkah laku, dalam bermuamalah, ya, dalam akidah, dalam tauhid, dalam ibadah. Ini akan membentuk karakternya, taat, semakin tunduk, semakin patuh, semakin tawadhu, ya. Ini membentuk dakwah tauhid itu membentuk karakter seseorang.
Kalau orang sudah menerima tauhid, apapun dia akan dipelekok-pelakek kiri kanan, pasti akan bisa. Sunnah seperti apapun, seberat apapun, dia pasti akan bisa dilakukannya. Kalau sudah tauhid masuk ke dalam dada, dan ini adalah sunnah yang ditapaki oleh setiap para nabi dan rasul, bahkan para ulama dan dai-dai yang sampai kita kenal saat ini. Tercium bau dakwah salaf ke Indonesia ini berawal dari tauhid. Tidak pernah berawal dari apa? Dari pembahasan lain. Tapi ketika seorang dai mengambil resiko ini berdakwah tauhid, antum bisa mencium dakwah salaf sendiri. Gimana dulu dengan para asatidah, para akabir, ya, akabir asatidah seperti Ustaz Ja'far Muhammad Thalib, ya, kemudian Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kemudian Ustaz Amir Abdah, ya, kemudian Ustaz Muhammad Umar As-Sewen, ya, dengan pembesar-pembesar kita dahulunya, ya, karena nggak mau terjun masalah itu, ya, berarti beliau pembesar-pembesar salaf yang mengibarkan bendera-bendera salaf awal di Indonesia ini. Sampai kita mencium bau salaf sampai detik ini. Karena kenapa? Mereka mulai dakwah mereka dari tauhid. Ketika dakwah tidak dimulai dengan tauhid, coba antum lihat. Hasil apa yang mereka hasilkan? Enggak ada. Tidak tampak pada diri mereka itu pancaran-pancaran sunnah. Apalagi kalau sudah dakwah dibarengi dengan perkara-perkara kecil dunia, hina, menjijikkan, kotor. Kalau sudah dia campur adukan dakwah seperti itu, maka tidak akan ada yang tertinggal dari tubuhnya, kecuali apa? Perkara-perkara yang bukan lepas dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita kembali ke bahasan kita. Manhajus sahih fil ibadah. Antum buka bukunya, ada di halaman 50. Hadis yang paling terang untuk berbicara manhaj di dalam beribadah ialah hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Ya. Barang siapa yang mengada-ada satu amalan, saya katakan amalan, bukan perbuatan, ya. Amalan ini mencangkup ritual-ritual yang menyerupai ibadah. Nanti Imam Asy-Syafi'i akan mendefinisikan bid'ah itu seperti apa. Ya, karena ibadah itu adalah ritual kita setiap hari, ya. Barang siapa yang mengadakan satu amalan, kata Rasulullah SAW, yang bukan dari perkara kami, ya, yang bukan dari agama kami, ya, tidak pernah kami syariatkan, tidak pernah kami suruh, tidak pernah kami perintahkan, ya, bahwa maka dia tertolak. Ini adalah hadis yang paling jelas berbicara tentang manhaj ibadah, ya, manhaj dalam beribadah. Baik, yang pertama, 10 poin penting yang harus diketahui. 10 poin penting yang harus diketahui. Yang pertama, lawan dari petunjuk adalah bid'ah. Ini saya angkat dari sebuah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu Qaidatun fil Ibadat wal Farqu baina bid'iyyatiha wa syar'iyyatiha. Nanti kita akan bahas sedikit kitabnya karena saya rasa sangat bermanfaat kitabnya. Karena poin-poin penting ini saya ambil dari kitab ini, ya. Faidah-faidah dalam ibadah dan perbedaan antara syariat dan kebid'ahan. Ya. Jadi beliau di sini kitab ini berbicara tentang ibadah itu seperti apa. Karena ada sekelompok orang, ya, terlalu dangkal dalam memahami ibadah. Sampai dulu ketika Rasulullah berkesendiri di goa, sekelompok orang menganggap itu adalah sebuah ibadah. Dan ini kita kenal sampai hari ini ada sekelompok orang beribadah di dalam goa. Ya, bersemedi, yang mencari ilmu. Karena dia berlandaskan dengan ini. Ketika dulu Rasulullah SAW awal kali turunnya surat
surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq itu di mana? Di goa. Nah, ketika beliau menyendiri merenung tentang amalan-amalan orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Nah, sekelompok orang menjadikan ini sebagai landasan bahwasanya beribadah di goa itu disyariatkan. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan alasan ini beliau merangkum kitab ini. Karena nanti kita akan bahas makna sunnah dari sisi fikih, makna sunnah dari sisi usul, makna sunnah dari sisi hadis. Kita akan bahas insyaallah. Lawan dari petunjuk adalah bid'ah. Yang saya maksud petunjuk di situ adalah sunnah, ya. Salah satu makna dari sunnah itu adalah yang diutarakan oleh para ulama adalah sunnah itu adalah lawan dari bid'ah. Sederhananya kalau memang Rasulullah SAW mengeluhkan seperti itu, berarti lawannya adalah bid'ah. Ini sederhananya. Ya. Kalau memang sunnah Rasulullah seperti itu, bagi lawannya adalah bid'ah. Sederhananya bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah beliau Rasulullah lakukan, udah bid'ah. Ya. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kita akan bahas sedikit tentang petunjuk sunnah, biar antum ada gambaran. Ya. Sunnah secara bahasa dan istilah kita akan bahas sedikit, ya. Sunnah secara bahasa mungkin pernah dibahas Ustaz Fajri, kita refresh kembali, ya. Sunnah secara bahasa itu adalah sirah tariqah, jalan yang ditempuh. Itu sunnah secara bahasa. Jalan yang ditempuh. Sawa'un akanat hasanah am sayyi'ah. Baik jalan tersebut baik ataupun buruk, namanya sunnah, ya. Baik jalan yang ditempuh itu baik maupun buruk, namanya sunnah. Ketika seseorang menempuh jalan untuk bermaksiat, makanya sunnah secara bahasa, ya. Seseorang yang menempuh jalan ketaatan dan kebaikan, sunnah secara bahasa. Kemudian sunnah secara istilah, dan ini yang tadi itu. Kemudian istilah secara istilah, ya, takhtalifu ta'rifatil ulama lis-sunnah wa hadzal ikhtilaf laisa biqalih. Nah, nanti kita akan dapati ta'rif sunnah itu bukan satu, Bapak. Ya. Pemahaman apa arti definisi sunnah bukan satu. Didefinisikan oleh para ulama sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh para ulama. Maka nanti kita akan dapati ulama usul mendefinisi sunnah beda. Ulama hadis mendefinisi sunnah beda. Ulama fikih mendefinisi sunnah beda. Ya, nanti kita akan dapat. Tapi apa kata beliau di sini? Kata beliau perbedaan ini bukan menunjukkan perbedaan sunnah. Ya, karena afwan, sebuah syubhat yang sering kita dengar. Ya, ini akan menangkal nanti, ya. Sebuah syubhat mengatakan bahwa toh juga sunnah. Kalau dilakukan kalau nggak dilakukan nggak apa-apa, dilakukan apa pahala. Ngapain sih kok keras banget terhadap sunnah? Karena dia nggak paham bahwasanya sunnah yang dia pahami itu hanya dari sisi fikihnya saja, ya, dari sisi fikihnya saja. Karena sunnah itu sebagai landasan hukum, sunnah itu sebagai apa? Sebagai penjelas hukum. Sunnah itu adalah sebagai penyempurna dan penjelasan Al-Qur'an. Itu kadang-kadang nggak dipaham. Dan bahkan para ulama dulu menyebut sunnah itu sebagai apa? Sebagai akidah, sebagai perkara tahu. Baik. Nah, kita akan bahas pertama ta'rifus sunnah indal muhadditsin. Kita akan baca ta'rif sunnah di sisi para ulama ahli hadis. Apa sih sunnah itu bagi mereka? Apa kata para ulama hadis? Hiya ma nusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang dinisbahkan kepada Rasulullah, ya, min qaulin au fi'lin au taqrir. Perkataan, perbuatan, ketetapan itu sunnah menurut para ulama ahli hadis, ya. Au sifatin khuluqiyatin au khilqiyah. Dan bahkan lebih luas lagi ulama ahli hadis mengatakan sifat pribadi Rasulullah, ya, akhlak Rasulullah, dan bahkan khuluq Rasulullah, pakaian, badan, ya, itu juga termasuk dari sunnah.
Maka kita akan dapati ahli hadis itu orang yang sangat orang yang sangat tegas menjaga sunnah. Pakaian, ya. Kalau sudah menyelisih sunnah, bid'ah. Ini ahli hadis. Karena kenapa? Orang ahli hadis inilah orang yang paling tahu bagaimana karakter Rasulullah. Antum nggak akan pernah tahu bagaimana jenggotnya Rasulullah tanpa ada ahli hadis. Antum nggak akan pernah tahu bagaimana Rasulullah berpakaian, bagaimana Rasulullah sujud tanpa seorang ahli. Makanya apa kata ahli hadis itu? Perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Karakter, akhlak, badan Rasulullah SAW. Qila sirah, dan juga perjalanan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, makna sunnah di sisi para ulama fikih. Ya, silakan dimakan permennya biar nggak ngantuk. 1 jam setengah loh. Makna sunnah indal fuqaha. Ya, kita akan bahas sunnah di sisi para ahli fikih. Annaha hukmun taklifi, fal ahkamut taklifiyah imma wajib wa imma sunnah alladhi huwa al-mustahab. Nah, jadi sunnah ini adalah bagian dari hukum taklifi. Kan kalau hukum kita itu ada berapa? Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Ya. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, sunnah itu bagian dari hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum pembebanan. Ya. Nah, apa kalau dilakukan dapat pahala? Kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Ini secara hukum. Ya, ini secara Oke. Kemudian sunnah di sisi para ulama usul. Kita bahas, ya. Sunnah di sisi para ulama usul. Para ulama usul mendefinisi sunnah itu adalah masdarun tasyri', ya. Dia adalah sandaran hukum, sumber hukum, ya, dari sumber-sumber hukum syariat Islami, ya. Falamma naqul al-masdar fal asasu huwa al-kitab was sunnah. Ya, ketika kita mengatakan bahwasanya masdar, sumber pokok, ya, maka dia adalah apa? Al-kitab was sunnah. Nah, walidzalika la yadkhuluna ma'ana as-sifat. Nah, kalau memang sumber itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak masuk ke dalamnya sifat-sifat. Ya, sifat-sifat jibiliyah kebiasaan Rasulullah SAW, maka dia bukan sumber masuk hukum. Seperti tadi contoh, Rasulullah berdiam diri di goa, itu enggak termasuk hukum. Ya, kapan termasuk hukum? Setelah beliau diutus sebagai Rasul. Sebelum diutus sebagai Rasul, maka dia bukan termasuk sumber hukum. Ini perkataan para ulama usul. Tapi ada lagi perbedaan. Ada yang mengatakan dia tetap sebagai hukum. Dan bahkan hukum kita itu bukan hanya berpatokan pada syariat Rasulullah. Syariat orang terdahulu pun bisa menjadi hukum bagi kita, selama tidak menyelisih sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim, ya, masih berlaku ke kita, ya, masih berlaku ke kita. Baik. Nah, ada lagi nih makna sunnah di sisi para ulama akidah. Apa maknanya di sisi mereka? Falaisatis sunnah mujarrad ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, bal sunnah aidan ma dalla alaihi dalil minal qur'ani aw minas sunnah aw qa'idah syar'iyyah. Nah, jadi beliau bahwasanya sunnah dari sisi para ulama akidah ini lebih umum lagi. Bukan hanya sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, tapi apa? Berupa dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah maupun qaidah syar'iyyah. Ini sunnah, ya. Fal ulama ya'tabiruna sunnah muqabilul bid'ah. Nah, maka para ulama mengatakan sunnah itu adalah lawan dari bid'ah. Sunnah bid'ah, bid'ah sunnah. Ya. Seperti perkataan Rasulullah SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid."
wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin setelahku. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Di sini saya ingin garis bawahi ketika Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Sunnah Rasulullah tidak berkesendirian. Ya, sunnah Rasulullah tidak berkesendirian. Tapi apa digandeng dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Wow di sini adalah menggandeng. Ya, antum nggak boleh lepas, ya. Makanya di sinilah wajibnya kita menapaki jejak salaf. Menapaki jejak salaf berdasarkan hadis ini. Karena antum tidak akan pernah bisa, karena kadang-kadang sunnah berbicara dalam hal lain, cuma otak kita memutar ke dalam hal lain. Oleh karenanya kenapa ya? Apa yang kita harapkan? Pemahamannya para sahabat. Karena mereka yang bisa menafsirkan Al-Quran dan Sunnah secara tepat. Ya, makanya Rasulullah di sini katakan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya, disitulah wajibnya kita mendapati jejaknya para salafus salih. Nah, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajis. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Rasulullah SAW faham. Kenapa beliau mengatakan gigi geraham? Kenapa enggak gigi depan? Nah, lebih kuat, ya. Bisin. Rasulullah tidak katakan bisin dengan gigi, ya. Tapi apa dengan gigi geraham? Bin nawajis, kuat. Dalam hadis-hadis lain bahwasanya Rasulullah seperti orang memegang sunnah itu seperti apa memegang bara api. Karena memang harus kuat memegang sunnah itu. Bahkan Rasulullah mengatakan satu hal yang paling cepat lepas dari umat kita apa? Sunnah. Berat. Perjuangan kita berat. Ketika berzaman seperti ini, kemudian antum sendirian di kampung tegak dengan sunnah itu berat. Berat. Ya. Maka dalam hadis, kalaupun hadis ini dhaif, tapi masuk dalam bab fadhailul a'mal, ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpegang teguh di atas sunnahku, maka dia sama pahala 60 sahabatku. Tapi hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif. Nah, kita akan belajar sedikit tentang pembagian sunnah tadi. Ya, kita istirahat dikit ya. Pokoknya ngantuk lagi nanti. 1 jam setengah ya. Ini kayak belajar di kampus ya. Tadi kita sebut sunnah itu ada qauliyah. Contohnya apa? Seperti apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi beliau yang mengucapkan. Ini namanya sunnah qauliyah. Ya. Sunnah qauliyah. Ada lagi sunnah fi'liyah. Kaqaul Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'qidu tasbih bi yaminihi. Ya. Secara fi'ilnya Rasulullah, perbuatan ini juga disebut dengan sunnah. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah itu menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Ya'qidu tasbiha bi yaminihi. Menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sunnah itu adalah menghitung dengan tangan, ya. Tasbih itu dengan tangan, ya. Bukan dengan bebatuan, ya. Bukan dengan biji-bijian, ya. Karena biji-bijian sekarang juga disebut tasbih, ya. Ya, biji-bijian, ya. Biji-bijian. Dulu di zaman Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud. Di zaman Ibnu Mas'ud. Dan sezaman dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika di masjid berkumpul sekelompok orang melakukan khilafatul dzikir, halaqah zikir, ya, dan dipimpin oleh satu orang. Ada 2 kejadian di sini. Pertama, dipimpin oleh satu orang. Kemudian kedua, memakai bebatuan. 2 kejadian dalam satu kejadian sekaligus. Ya, ini sekaligus membantah orang-orang bahwasanya tidak ada dalil yang tegas untuk mengharamkan tasbih. Kalaupun nanti ada khilaf di kalangan para ulama menggunakan tasbih ini, ya, tapi aslam lebih selamat antum kembalilah ke sunnah. Ya, kembalilah ke sunnah. Ketika antum bertahan di ijtihad, maka ada kemungkinan antum salah. Tapi ketika antum kembali ke sunnah, Allah menjaminnya. Dan seorang muslim hendaknya mengikuti satu perbuatan yang baik kemudian yang lebih baik. Ya, yang baik kemudian yang lebih baik. Dan salah satu poros dakwah salaf
membentuk pribadi-pribadi orang tersebut mengamalkan sunnah, bukan mengamalkan ijtihad. Ini yang perlu dipahami. Jadi dakwah salaf itu adalah membentuk karakter-karakter yang mengamalkan tegak di atas sunnah. Karena ada sekarang dakwah-dakwah sekarang ini membentuk orang itu berbeda-beda, berdiri di atas asabiyah dan kefanatikan buta di atas para madhabnya. Ya, dakwah salaf nggak seperti itu. Nah, jadi kelompok melakukan tindak itu. Lalu Abu Musa al-Asy'ari melihat kejadian ini, beliau takut. Beliau tahu bahwasanya hal ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuman beliau risih apa yang dilakukan oleh orang ini sedang mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Bagaimana aku akan menghentikan orang yang sedang berzikir? Dan ini sering kejadian seperti itu, ya kan? Sering kejadian seperti itu. Dan bahkan para sahabat ketika Rasulullah mengkhabarkan ibadahnya orang-orang Khawarij, ya, bahkan Rasulullah mengatakan kalian nanti akan merasa terhina di depan ibadahnya orang Khawarij. Antum kalau mau padain ibadah antum dengan orang Khawarij gak ada apa-apanya nih. Orang Khawarij itu semalaman suntuk itu ibadah, sholat, matanya sayu, gelap, hanya ibadah. Antum mungkin masih hitam-hitam kayak gitu ya, dia sampai matang tuh hitamnya orang Khawarij. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka itu keluar dari agama Islam seperti anak panah keluar dari busur. Melesat cepat keluar mereka dari agama Islam. Nah, sahabat bingung, ya Allah bagaimana ini? Ya, mereka beribadah seperti itu. Dan bahkan ketika peperangan melawan Khawarij, di mana para sahabat itu malu untuk menebas lehernya orang Khawarij. Karena kenapa? Mereka ini ahli ibadah. Bagaimana saya akan tega di tangan membunuh orang senantiasa sujud dan rukuk di hadapan Allah? Tapi apa kata Rasulullah? Membunuh orang Khawarij berpahala juga. Pemberontak seperti itu. Ya. Karena kenapa? Kalau antum tidak membunuh mereka, maka darah-darah kaum muslimin akan berceceran di atas anak-anak mereka. Karena dakwah mereka dibangun di atas apa? Di atas al-wala wal bara' takfiri. Semua berseberangan dengan mereka takfir. Antum gak berbaiat pada kami kafir. Ya, seperti itu. Ya, jadi Abu Musa al-Asy'ari risih untuk menghentikan khilafah zikir itu. Lalu datanglah beliau ke Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mengetuk pintu. Wahai Aba Abdillah. Na'am. Ada menemukan sekelompok orang melakukan ini dan itu. Ana risih untuk apa? Mungkin antum bisa lihat dulu lah, gitu bahasa dalam hadis itu, ya. Panjang. Ini disebut hadisnya dalam kitab Syekh Shalih bin Fauzan, kitab Tauhid yang 1, 2, 3. Ya, itu disebut pembahasan terakhir bab bid'ah. Ya. Beliau bahas di situ, hadisnya beliau bawa. Jadi datanglah Ibnu Mas'ud dan melihat perbuatan orang-orang itu. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Celaka engkau. Celaka. Para sahabat Rasulullah masih hidup. Pakaian-pakaian Rasulullah itu masih ada. Artinya bahwasanya mereka ini berani melakukan kebid'ahan setelah Rasulullah meninggal. Dan belum jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Sudah muncul rayap-rayap ahli bid'ah itu sudah muncul. Mereka seperti itu. Ketika di zaman Khalifah Harun al-Rasyid mereka sunnah kuat. Bagaimana hadis-hadis itu berdiri tegak di atas pedang. Siapa yang berani mengolok hadis, tabas. Siapa berani mengolok hadis, tabas. Karena sunnah kuat waktu itu. Tapi setelah Khalifah waktu itu turun, mulai merayap. Ahli bid'ah seperti itu memang. Enggak berani kadang-kadang. Tapi kalau sudah ada kesempatan merayap. Apa kata Ibnu Mas'ud? Pakaian-pakaian Rasulullah itu masih ada. Ya? Lalu apa mereka mengatakan? Wahai Aba, mereka paham. Mereka cepat mencerna perkataan Ibnu Mas'ud. Apa kata mereka? Wahai Aba Abdillah, aku tidak melakukan ini kecuali dengan masih beribadah ya Aba Abdillah. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud menjawab? Betapa banyak orang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai kecuali pada satu kerongkongan saja. Karena kenapa? Dia membaca Al-Quran bukan di atas sunnah Rasulullah SAW. Nah, di situ ada dua kejadian. Pakai bebatuan dan dipimpin oleh satu orang. Qul Allahu Akbar. Allahu. Kayak gitu. Qul Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi itu. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Yaqidu tasbiha biyami yamin. Jadi beliau menghitung tasbih itu dengan tangan kanan. Aslam lebih selamat antum
gunakan tangan ya, jangan pakai bebatuan, jangan pakai bebatuan. Bijian tasbih. Ya, karena kita perlu apa istilahnya memfamiliarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika dulu mungkin jenggot, ya, hal yang sangat takut, tapi alhamdulillah sekarang, ya, sekarang jadi tren, ya, jenggot jadi tren. Karena kita familiarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian celana di atas mata kaki familiarkan, ya, karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita istirahat bentar dulu. Gimana caranya? Nah, sunnah datang untuk mengitlaq. Dan ini dibahas secara detail di dalam fikih. Di dalam fikih. Contoh salah satu yang diperdebatkan oleh para ulama dalam bab mutlaq dan muqayyad itu adalah salah satunya masalah isbar. Ya, masalah isbar. Ini kita enggak mengatakan memang terbaik adalah kembali kepada sunnah. Ini ahli hadis sudah sunnah. Tapi ketika ulama fikih membahas ilmu, ya, di situ perdebatan. Ya. Ketika hadis Rasulullah datang dalam bentuk umum, apa kata Rasulullah SAW? Apa katanya? Apa semua yang ada di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Ya, ini kan umum. Ada hadis lagi Rasulullah SAW kasus yang dimana kasus masalah sombong, ya, di mana Rasulullah menyertakan kata kalimat sombong. Jadi ada hadis datang dalam bentuk taklid, ada hadis datang dalam bentuk umum. Nah, artinya bahwasanya, ada ulama mengatakan hadis yang taklid ini mentaklid yang umum tadi. Jadi kalau sombong, jadi kayak gitu. Kalau tidak sombong, hukumnya begini. Kalau sombong, hukumnya jadi kayak gitu, ya. Nanti itu di ilmu fikih dibahas secara lebih detail. Kemudian yang ketiga, mustaqillah. Sunnah itu datang berkesendirian dengan hukum. Al-Quran datang dengan hukum, sunnah juga datang dengan hukum. Tadi sebagai apa? Dihafalin ini. Jadi pertanyaan ini, bocoran, ya. Pertama, ya, sebagai apa? Mu'akkidah, penguat. Kemudian kedua, mubayyinah, penjelas. Ya. Kemudian yang ketiga, mustaqillah. Dia datang berkesendirian dengan hukumnya sendiri, ya. Fas-sunnatun nabawiyyatu wahyun. Ini harus diketahui ini. Sunnah itu adalah wahyu. Bukan. Penjelasannya, ya. Sunnah itu adalah wahyu, ya. Minallahi ta'ala. Al-Quran turun dari Allah, sunnah juga turun dari Allah. Wahyu dari Allah. Ya. Wahya mulzimatun bil ittiba. Dia wajib untuk diikuti. Relung-relung semua lorong-lorong rumah kita harus terisi dengan sunnah. Ya. La yajuzu radduha bihalin minal ahwal. Tidak boleh ditolak dengan keadaan seperti apapun. Kalau sudah sunnah Rasulullah mengatakan haram, ya haram. Jangan ditolak. Karena dia adalah wahyu. Walal ibtigha anha bidalilin. Dan tidak boleh dilawan dengan dalil akal kita. Ya. Apa kata Rasulullah? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golongan. Ya. Ini hati-hati, ya. Makanya sering kita ingatkan teman-teman yang masih anti dengan jenggot, ya, sampai mungkin ke taraf mengolok-olok, ya. Maka ketika antum belum bisa melakukannya, lebih baik diam. Ketika antum tidak melakukannya, ya, lebih baik diam. Antum tak usah ngomong lah. Berikan aja orang mau jenggot enggak kan. Tapi kalau sudah tak taraf ke mengolok, dia ada hukum sendiri. Pertama, dia bukan golongan Rasulullah SAW. Antum bisa bayangkan, ketika kita bangun dari kuburan nanti, adalah harapan terbesar ketika kita melihat wajahnya Rasulullah SAW untuk memberikan kita syafaat. Lalu bagaimana ketika kita terbangun dari kubur, orang yang pertama kali membelakangi kita itu adalah Rasulullah. Masihkah kita akan berharap syafaat dalam keadaan seperti itu?
Dan bahkan di riwayat lain bagaimana ada sekelompok orang diusir oleh Rasulullah oleh malaikat waktu itu. Dan Rasulullah mengatakan, kenapa? Dia umatku, kenapa? Ya? Apa kata malaikat menjawab? Li'annaka la ta'lamu ma ahdatsa ba'dak. Karena engkau tidak tahu apa yang mereka adakan setelahnya. Ya Allah, ketika pertama kali bangun kita cari sosok Rasulullah yang bisa berikan kita syafaat. Antum nggak ada bisa berikan syafaat waktu itu kecuali Rasulullah. Semua orang berlarian ke Adam untuk minta syafaat. Ayolah, kami sudah lelah menunggu. Antum menunggu dengan peluhnya. Ada yang sampai tenggelam dengan peluhnya. Panas, matahari sejengkal. Nggak ada antum tempat bernaung. Tapi ada 7 golongan yang dapat naungan dari Allah. Ya, satunya pemuda yang soleh, seorang yang tekun ya dalam beribadah kepada Allah. Ya, imam yang adil dan seterusnya itu orang. Tidak ada bantuan dan tolongan. Antum lari ke Nuh alaihissalam. Ayolah minta ke Allah, putuskan perkaranya. Capek Allah kita menunggu. Sampai lari ke Nabi Isa alaihissalam pun tidak mampu memberikannya. Sampai apa? Isa mengatakan, coba ke Muhammad. Rasulullah SAW didatangi untuk minta syafaat akan putusan hari pembalasan. Ya, disitulah Rasulullah minta syafaat ke Allah dan Allah memberikan syafaat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat beliau, syafaat yang paling besar itu. Dan juga ada bentuk syafaat lain nanti dibahas dalam bab akidah. Syafaat beliau banyak macamnya. Syafaat beliau mengangkat orang dari neraka. Itu juga bentuk syafaat. Syafaat beliau memberatkan timbangan amal juga bentuk syafaat. Aku enggak rugi ngamalin sunnah, enggak rugi ngamalin sunnah. Karena itu adalah bentuk pencapaian kita dengan syafaat Rasulullah SAW. Baik. Ya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku maka dia bukan dari golongan. Ya'lamu mimma sabaq annahu la yumkinu al-amal bil Qur'an duna sunnah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bagaimana kita akan mengamalkan Quran tanpa kita mengetahui sunnah. Baik. Nah, kemudian sedikit ini masuk bab mustalah ya, tapi nggak apa-apa dah. Nanti Ustaz Fajri lebih ngebahas lagi ya. Pembagian sunnah. Sunnah itu datang kepada kita itu berbagai jalan. Ada disebut dengan sunnah mutawatir. Ya. Ini juga istilah hadis ya, karena hadis itu satu dengan sunnah. Sunnah hadis sunnah ya. Datang pertama dengan bentuk mutawatir. Mutawatir itu apa maksudnya? Mutawatir itu dalam istilahnya marawahu adadun katsirun yastahilu fil adah ittifaquhum 'ala al-kadhib. Ada sunnah datang dalam bentuk mutawatir kepada kita. Maksudnya apa? Sesuatu sunnah yang diriwayatkan oleh banyak orang. Karena kita punya tangga-tangga dalam apa? Ilmu ini sampai kepada kita dengan tangga-tangga. Pertama sahabat, ya. Kemudian kedua tabi'in. Kemudian tabi'in sampai ke kita. Nah, sunnah itu datang dalam setiap tangga ini penuh meriwayatkan hadisnya. Ya, penuh meriwayatkan hadis. Seperti contoh misalkan tadi hadis alaikum bisunnati. Di kelompok sahabat ittifaq. Di kelompok tabi'in ittifaq. Kelompok tabi'in ittifaq disebut dengan mutawatir. Jadi apa? Orang-orang ini tidak mungkin ada kemungkinan untuk mereka berdusta. Apalagi lafaznya sama. Dari sahabat lafaznya sama, kemudian tabi'in lafaznya sama ya, tidak ada perubahan. Maka dia disebut dengan hadis mutawatir. Nah, kemudian ada disebut dengan hadis yang kedua, ahad. Nah, ini sering kita dengar juga hadis ahad ya. Yang sebagian orang ini teman-teman menolak hadis ahad di dalam bab akidah. Ya, bab akidah. Orang-orang Murji'ah menolak hadis ahad dalam bab akidah. Karena kenapa? Karena rancu dalam memahami hadis ahad. Anggapan mereka hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Enggak. Ya. Ini sering Anda dengar di teman-teman. Hadis ahad itu apa sih? Hadis ahad itu adalah marawahu wahid, ya. Apa yang diriwayatkan oleh satu orang. Enggak. Hadis ahad itu contoh nih, sahabat, tabi'in. Jadi satu orang, misal
Salah satu contoh hadis ahad, innamal a'malu binniyat. Itu kan terkenal banget. Terkenal banget. Hadis innamal a'malu binniyat, semua kaum muslimin tahu itu hadis. Kalau antum tanya orang-orang yang menolak hadis ahad, enggak mungkin dia tolak nih hadis. Enggak mungkin, karena orang sudah ittifaq menerima hadis innamal a'malu binniyat. Umar radhiyallahu taala anhu adalah satu-satunya orang yang meriwayatkan hadis ini. Tetangga kedua pada siapa? Tabi'in. Tabi'in menerima banyak dari Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian siapa ke tabi'in sampai kepada kita sebagai ahad. Bukan diriwayatkan oleh satu orang satu bukan sampai ke kita, enggak. Ya. Karena kata mereka, kenapa kamu menolak hadis ahad? Karena meragukan, satu orang ini meragukan. Dhabitnya seperti apa? Makanya kami enggak menerima hadis ahad dalam bab akidah. Sementara setengah dari akidah itu hadisnya ahad. Yang berbicara tentang azab kubur, yang berbicara tentang azab akhirat, itu hadis ahad semuanya. Kalau antum tolak, enggak ada azab dong. Ya. Karena kenapa? Rancu dari memahami hadis ahad. Karena dia pahami bahwasanya hadis itu diriwayatkan satu orang. Kenapa? Apa katanya? Akidah itu adalah berbicara tentang keyakinan. Jadi harus benar-benar yakin dalilnya. Kalau hadis ahad itu enggak yakin, karena diriwayatkan oleh satu orang. Allah. Padahal dari zaman salaf Imam Syafi'i sampai Imam Abu Hanifah menerima hadis ahad. Ya. Ini olok-olokan orang-orang Murji'ah, dan telur-telurnya Murji'ah sampai detik ini ada yang kita sebut dengan neo Murji'ah. Ada yang mengadopsi pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya. Di dalam kitab Ar-Risalah mengatakan apa? Apa katanya dalam kitab Ar-Risalah? Ini Ar-Risalah ini punya siapa? Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Ajma'al ulama'u ala wujubil amali bihi. Para ulama itu bersepakat, ijma'. Antum kalau sudah disebut ijma', enggak boleh orang berbeda pendapat. Kalaupun ada di zaman salaf perbedaan pendapat, tidak terhitung. Kalau sudah disebut ijma'. Satu orang, dua orang berbeda pendapat, enggak terhitung. Sudah ijma'. Ijma' para sahabat mengharamkan musik. Lalu Ibnu Hazm mengatakan boleh itu musik. Enggak terhitung. Kenapa? Ijma'. Ini harus ditahu hilaf-hilaf seperti ini. Biar enggak hilaf. Hilaf dikit-dikit hilafiyah, dikit-dikit hilafiyah. Dia enggak tahu batasan-batasan hilaf itu seperti apa. Ada hilafiyah itu yang harus kita tolak. Ada hilafiyah itu di mana kita harus lentur. Ada khilaf itu harus kita tolak. Ya. Enggak bisa kita mengatakan hilafiyah aja. Karena apa? Ada kaidah fikih yang berbicara tentang hilafiyah. Apa kata beliau? Ajma'an ulama. Para ulama telah berijma'. Ya. Ala wujubil amali bihi. Untuk wajibnya beramal dengan hadis ahad. Siapa Imam? Asy-Syafi'i. Ini penganut mazhab Syafi'i harus tahu, ya. Wa huwa hujjatun, kata beliau. Dia itu adalah hujjah fil ahkam. Pertama, di hukum-hukum fikih. Ya. Wal aqaidiyah, di akidah-akidah. Duna tafriqi bainahuma, tanpa perbedaan di antara keduanya. Ini disebut dalam kitab Al-Mudaththir punya Al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Nah, itu berbicara tentang sunnah. Ya, baik. Ini enggak perlu dibahas. Ini pesan-pesan para ulama untuk berpegang teguh dengan ilma laisa bi kasratil riwayat. Ya. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Antum banyak ilmu hadis, antum banyak perbendaharaan fikih. Bukan di situ terletak ilmu itu, kata beliau. Ini kalau enggak salah yang mengucapkannya Imam Ibnu Al-Mubarak kalau enggak salah. Allah Ta'ala, ya. Wal kutub. Ya, dan bukan juga banyaknya menghafal kitab. Ya. Walakinnal alim man ittaba'a al-kitab was sunnah. Akan tetapi alim itu adalah yang mengikuti, ya, bukan yang banyak riwayatnya, bukan yang banyak hafalannya, tapi apa? Mengikuti. Makanya dalam salah satu definisi Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitab Ushulus Sunnah, kata beliau bahwasanya ahlus sunnah itu siapa? Dan ahlus sunnah itu para ulama yang mengikuti sunnah dan juga orang awam yang mengikuti sunnah. Orang awam tapi mengikuti sunnah, maka dia termasuk sebagai salafus salih. Ya, termasuk sebagai salafus salih.
Apa kata beliau? Wa in kana qalilul ilmi wal kutub, ya. Wa man khalafa al-kitab was sunnah fa huwa sahibu bid'ah wa in kana katsirur riwayati wal kutub, ya. Dan kalaupun dia sedikit menghafal kitab-kitab dan sunnah-sunnah, tapi kalau dia mengamalkan maka dia ahlus sunnah. Tapi orang yang menyelisihi kitab dan sunnah maka dia tetap sebagai ahli bid'ah, kalaupun dia banyak menghafal riwayat dan kitab-kitab. Sekali berapapun, sekiai apapun, 10 lilitan berapapun, banyaknya kitab dan mereka jago baca kitab, tapi nggak mengikuti sunnah, dia tetap aja sahibu bid'ah. Kalau dia melawan sunnah. Nah ini satu lagi, ya, salah satu ciri-ciri ahli sunnah. Apa kata beliau? Ishtighaluhum bil hadis, ya, mereka sibuk mempelajari hadis. Ini ciri-ciri ahli sunnah. Sibuk menghabiskan waktu dengan belajar hadis. Dan salah satu ciri ahli bid'ah itu adalah apa istilahnya? Tidak bisa mendengar hadis, ya, tidak bisa banyak mendengar qala Rasulullah. Maka Imam Ahmad mengatakan salah satu ciri ahli bid'ah itu adalah apa? Benci ketika didengarkan qala Rasulullah. Itulah ciri dari ahli bid'ah. Dan ciri ahli hadis itu adalah gemar mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naqlan wa amalan, baik secara naqal maupun secara perbuatan. Wa'lam annahu la yazalun nas, dan ketahuilah bahwasanya akan senantiasa ada manusia fi isabati min ahli al-haq, sekelompok orang berada di atas kebenaran dan sunnah. Yahdihimullah wa yahdihi wa yahdi bihim, Allah memberikan petunjuk kepada mereka, wa yuhyi bihim as-sunan, dan melalui mereka sunnah-sunnah terhidupkan. Akan senantiasa ada sekelompok orang akan tegak kokoh di atas kebenaran. Apa kata Rasulullah? La tazalu min ummati dhahirina 'ala al-haq. Maka senantiasa ada kelompok dari umatku akan kokoh dan tegak di atas kebenaran sunnah. Maka senantiasa ada, ya. Dan semoga kita masuk ke dalamnya, ya. Orang-orang yang menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru yang kedua, kemana nih kedua nih? Kok dilanjut Bang Oki? Ya, yang kedua bid'ah sesat dan menyesatkan dan balasannya adalah neraka. Jadi ini saya intisarikan dari hadis Rasulullah tadi, ya, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, ya, dan bid'ah itulah sesat dan balasannya adalah neraka. Dan yang ketiga, bid'ah itu dalam hal syariat. Ya. Jadi di sini ada batasannya, bid'ah itu dalam syariat, dalam ibadah, ya, bukan dalam perkara dunia. Sampai kemarin itu lucu, ya. Ada menampilkan hamburger, kemudian apa itu makanan, apa ini bid'ah gitu, enggak ada di zaman Rasul katanya. Itu menunjukkan kebodohan dia terhadap syariat, ya. Karena bid'ah itu dalam hal syariat, bukan dalam hal apa? Mobil, ya, bukan dalam motor. Karena itu namanya juga bid'ah. Namanya bid'ah tapi secara bahasa. Kemudian yang keempat, menyibukkan diri dengan ilmu sebaik-baik pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis yang sudah saya bacakan. Kemudian kelima, para ulama adalah pewaris para nabi, ya, pewaris para nabi. Kemudian Bang Oki, iya, Rasulullah meninggalkan umatnya di atas hujjah yang terang benderang, lailuha kanahariha, kata Rasulullah. Malamnya seperti siang. Antum nggak repot-repot melihat sunnah, ya. Antum belajar agama itu sudah, Rasulullah itu sudah meninggalkan malamnya seperti siang. Nggak ada lagi hal-hal yang tabu yang membutuhkan untuk ijtihad besar, nggak ada. Karena sudah ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailuha kanahariha, la yazibu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan itu maka dia celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan celaka. Baik, lanjut. 3 generasi terbaik yang kokoh berjalan dan semanhat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khairun nas. Hadisnya sahih khairun nas, ya. Kalau khairul qarni itu hadisnya dhaif, ya. Yang sahih riwayatnya khairun nas, sebaik-baik manusia. Qarni yaitu orang yang berada pada zaman. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang setelah mereka dan orang yang setelah mereka. Ya. Dan semakin jauh tidak dari air mata sunnah,
maka kesesatan, penyimpangan akan terus terjadi. Lanjut. Kemudian kedelapan, tumbuh bid'ah dan ahli bid'ah dengan biasa-biasanya untuk menipu umat. Ya. Kemudian kesembilan, asas pertama, fondasi awal dalam ibadah ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tersebut. Baik. Yang ke-10, dua fondasi ahli bid'ah dan penyebar kebid'ahan. Ya, ini kaidah. Nah, kenapa saya katakan ini kaidah? Karena kemarin saya dapat berita ketika saya Ustaz Badr Riyad Bajri ya. Ya, Riyad Bajri namanya beliau ketika ramai di medsos itu. Ketika menghalalkan darah seorang khawarij, ya seorang pendemo itu, ya. Itu kan ribut banget. Ya. Kenapa? Karena orang-orang ketika itu Ustaz berbicara sesuai dengan kaidah. Tapi ketika aplikasi lapangan kan belum tentu seperti itu. Sama seperti saya, orang datang ke kuburan minta ke kuburan kafir, musyrik. Nah, orang minta ke kuburan musyrik enggak? Musyrik. Ada orang datang. Ada hukumnya musyrik enggak? Enggak. Ini secara kaidah. Ya, orang-orang enggak bisa bedakan. Ketika Ustaz mengatakan darahnya orang khawarij itu boleh ditumpahkan, memang benar boleh ditumpahkan. Tapi ketika teman-teman ada yang berdemo, aplikasinya enggak seperti itu. Ya. Jadi ini bahwasanya dua kondisi ahli bid'ah dan penyebar kebid'ahan. Pertama, mana dia? Ya, mereka yang tertipu dan melakukan kebid'ahan karena tidak memiliki ilmu. Ini yang perlu dakwah. Nah, yang kedua, mereka yang memang sengaja dan mempunyai keinginan keji dan buruk terhadap Islam dan ahlul Islam. Inilah kita harus hajar para du'an bid'ah, ya. Mereka yang memang ilmu ulamanya dan tahu itu mereka kebid'ahan, tapi mereka terus mengencar mendakwahkan, maka orang seperti ini kita ingatkan umat dari mereka bahwasanya ini adalah ahli bid'ah dan harus kita jauhi. Seperti Imam Syafi'i mengingatkan kaum muslimin dari An-Narisi, ya, bid'ahnya siapa? Murji'ah, bid'ahnya Khawarij. Diingatkan orang-orang yang disebut langsung fulan. Sama seperti sekarang, seperti siapa? Quraisy Shihab mengatakan apa? Kerudung nggak wajib, jilbab. Ini harus diingatin orang, biar orang tahu. Kenapa? Agak tahu. Jangan dulu buat komunikasi. Jadi kondisi yang kedua, orang-orang yang sengaja, ya, mempunyai niat kecil, ya, buruk terhadap Islam dan ahlul Islam, seperti yang Aulul Absar Abdallah, orang jin, ya, yang memang ada niat buruk terhadap orang-orang ahlus sunnah. Ini harus diingat, ada disebut namanya. Tapi definisi yang kedua, mereka orang-orang awam, belum tahu apa-apa. Ya, ini secara kaidah. Ya, kita secara aplikatif beda lagi nanti kalau sudah turun lapangan. Baik, lanjut. Ya, di sini belajar langsung dari Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita istirahat sebentar. Bahwa in huwa illa wahyun yuha. Cuma edisinya aja ya kan? Iya. Dia kedudukannya sama sebagai wahyu, ya, tapi Al-Qur'an pertama, kemudian sunnah, kemudian ijma. Ini yang disepakati oleh para ulama sebagai sandaran hukum. Pertama Al-Qur'an, kedua sunnah, kemudian ketiga ijma. Baru yang keempat ini diperdebatkan oleh para ulama. Qiyas apakah masuk? Mashariful marsalah apakah masuk? Diperdebatkan oleh para ulama. Al-adah muhakkamah apakah masuk sebagai dasar hukum? Diperdebatkan oleh para ulama. Yang sepakat itu Al-Quran, Sunnah dan ijma. Kalau sudah ini nggak boleh lagi ada A, ada B, ada C, gitu ya, nggak boleh. Kalau ijma itu ijma ulama apa ijma sahabat? Apa? Ijma ulama apa ijma sahabat? Ijma para ulama, para sahabat Rasulullah SAW, ijma para ulama dunia juga sekarang. Nah sekarang ini ada perkara-perkara yang dijembatkan oleh para ulama disebut juga ijma. Kaum muslimin nggak boleh untuk menyelisihinya. Berarti nggak cuma itu tergantung pada keadaannya. Iya. Nanti keadaan sahabat berarti ijma sahabat. Iya. Terus sekarang berarti ulama-ulama internasional. Iya. Makanya istilah ijma itu ijtima'u ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepakatnya umat Muhammad. Ya, sepakatnya umat Muhammad. Mungkin yang internasional kayak maksud Abu Wais bukan Aswajar yang kemarin yang joget-joget gitu. Ini internasional loh. Itu maksudnya harus dibatasin juga.
Kalau sekarang klaim ijma sangat sulit ya. Oh, Sangat sulit. khilaf aswaja. Karena kenapa? Ijma itu sudah dikumpulkan para ulama dalam bentuk kitab. Jadi ijma itu sudah dikumpulkan. Ya. Makanya ijma Majmu kata. bukan majmu fatwa ya. Kalau majmu fatwa itu kumpulan fatwanya Syekhul Islam ya. Jadi ada ijma dikumpulkan dalam satu kitab. Ijma para. Jadi pengertiannya sama-sama wahyu, cuman derajatnya. Iya, derajatnya dua setelah Al-Qur'an. Tapi kalau di ilmu fikih derajatnya kalau nggak salah, mungkin saya salah dengar kali. Derajatnya justru isma ya, yang ini nomor urutannya. Iya, Mas. Isma ulama. Misalnya kalau ilmu fikih itu referensinya ke isma ulama dulu ya. Al-Qur'an hadis. Kalau Quran hadis ya. Mungkin maksudnya baju kan apa yang kontemporer dan belakangan yang nggak dibahas di awal-awal. Sekarang kan yang berlaku kan banyaknya ijma. Maksudnya tadi Kemarin kalau nggak salah Ustaz Fadli bilang kalau secara fikih memang atau mungkin saya yang salah pemahaman. Kalau dalam ilmu fikih itu justru kita mereferensinya ke isma ulama gitu. mungkin yang perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara baru. yang Iya. Kontemporer. banyak yang kontemporer gitu. Yang memang secara spesifik nggak terjadi dalam konteks. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ada lagi? Kalau hadis yang diriwayatkan oleh dua tobakoh berarti mutawatir juga sih? Mutawatir enggak? Mutawatir itu yang semua tobakoh. Nanti ada hadis ahad. Ada nanti hadis ahad juga dibagi lagi nanti hadis ahadnya. Ya. Nanti itu dibahas di dalam kitab mustalah hadis. Ya. Nanti dibahas sama Ustaz Fajri ya. Kitab mustalah hadis. Nanti ada istilah hadis mutawatir, ada istilah hadis ahad yang sahih, ada hadis ahad yang dhaif, ada juga hadis ahad yang palsu. Ya. Tapi kalau hadis mutawatir nggak ada yang palsu ya, nggak ada yang mutawatir. Ya. Pembagian hadis itu ada. Itu untuk apa? Untuk memudahkan orang memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan orang-orang jin menolak ini, pembagian ini ditolak oleh mereka. Ya, ditolak oleh mereka. Tayyib, ada lagi? Satu lagi sih. Ya. Itu definisi tarif hadis ulama tidak dari ulang sih? Oh iya. Satu persatu. Enggak, kan yang awal tadi sudah fikih udah ulama usul, sekarang ulama akidah. Ulama akidah muqabilul bid'ah. Ulama akidah muqabil. Lawan dari bid'ah. Definisinya itu. Definisinya itu aja. Jadi semua yang bertentangan dengan sunnah ya bid'ah. Ya, karena akidah. Dia lebih umum. Ya, lebih umum. Jadi semua yang bertentangan dengan sunnah maka dia bid'ah. Sebenarnya semua yang ada di Al-Quran harus sunnah. Ya. Maka dia bid'ah. Sekarang kan ada yang subhan gitu. Kalau itu bukan ada dalam Al-Quran, berarti itu nggak wajib. Itu gimana tuh? Oh, gitu ya. Kalau Contoh kayak jenggot nih, jenggot kan tidak ada di Al-Quran nih. Mana dalilnya di Al-Quran? Itu berarti nggak wajib. Itu gimana? Sholatnya gimana? Sholatnya berapa rakaat kan? Makanya tadi ya, jadi sunnah itu bukan hanya pemahamannya kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan apa tidak dapat apa-apa ya. Jadi sholat lima waktu aja sunnah Rasulullah. Puasa Ramadan itu juga sunnah Rasulullah. Tapi hukumnya wajib. Ya. Rasulullah juga apa ya? Puasa Ramadan itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi hukumnya wajib. Jadi ada nanti sunnah itu hukumnya wajib. Sunnah itu kan sirah. Jadi ada fi'il Rasulullah, perbuatan, perkataan Rasulullah yang mengandung wajib. Itu dibahas oleh ulama hukum tadi, ya. Dibahas oleh ulama hukum tadi. Seperti salah satu yang dihukum oleh ulama itu. Kalaupun ini debatkan ya, masalah jenggot. Ada yang mengatakan wajib. Karena kenapa? Dia sunnah, tapi hukumnya wajib. Puasa Ramadan itu sunnah, tapi hukumnya wajib. Karena dia bagian dari sunnah Rasulullah. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu sunnah namanya, sebenarnya sunnah namanya. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi ada orang yang bilang toh juga sunnah. Dia nggak tahu hukumnya. Ya, di debat para ulama itu apa diperdebatkan antara hukumnya sunnah atau wajib. Ya. Nggak ada yang mengatakan makruh ya. Kalau ada yang mengatakan makruh, nah ini nih orang-orang kayak gini nih. Ini orang penentang
rokok Pak. Nah, Ada yang mengatakan rokok mabuk. Ngomong ada rokok. iya. Ustaz, Baik. mau tanya itu sunnah itu ada tingkat-tingkatan enggak? Apa? Tingkat-tingkatan dalam sunnah. Kita tidak Ada tahu. apa? Topapon. Maksudnya kadarnya misalnya ini kata sunnah. Bukan. Boleh dilakukan atau itu Oh gitu. Nah, ada wajib. ada sunnah muakkadah, ada sunnah tanzihah, ada sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat tekankan. Ada, ya. Tingkat-tingkat sunnah ya untuk dilakukan itu ada. Ya. Ada juga tadi hukum sampai wajib sunnah Rasulullah seperti yang tadi jenggot itu sampai wajib. Ya. Ada juga yang muakkadah hanya ditekankan sampai ditekankan doang. Gitu, ya. Seperti itu. Ada sunnah yang kan ada sunnah yang ancaman di neraka gitu. Iya. Jadi kan itu termasuk salah satu yang wajib ya. Iya, wajib. Karena kan ada ancaman gitu ya. Iya. Ada dosa besar. Ya, itu tingkatan-tingkatan. Makanya kan istilahkan sunnah muakkadah. Ada istilahnya mustahabbah. Sunnah mustahabbah ada juga istilah seperti itu. Ustaz, kan pada Ustaz bilang ikuti sunnahku dan kelompok Rasulin. Nah, Kalau misalnya ada orang zaman sekarang yang lebih mengutamakan sunnah kelompok Rasulin dibandingkan sunnah Rasul, bagaimana? bagaimana? Contoh seperti ini. Rasulullah kan Bilal waktu zamannya Rasulullah itu ajarnya sekali waktu sholat Jumat. Lalu Utsman bin Affan pada saat umat Islam sudah banyak, dia menginstruksikan agar ajarnya 2 kali. Nah, ada yang berdalil seperti itu. Antum bisa 2 kali sih di masjid ini kan Rasulullah kali ya kan? Tidak hanya ngikutin sunnah Rasulullah, kita bisa mengikuti sunnah kelompok Rasulullah juga. Seperti itu gimana ya, Ustaz? Jadi dia lebih mengutamakan sunnah kelompok Rasulullah dibandingkan sunnah Rasulullah. Ya. Allah Rasulullah SAW ya sunnahnya. Baik, ini nanti akan dibahas di dalam kitab fikih ya terutama. Ya makanya saya katakan saya pesankan juga karena ini banyak menimbulkan polemik masalah-masalah seperti ini. Ya 2 kali sholat apa 2 kali azan di sholat Jumat. Ya ada 2 kelompok yang saya lihat di sini. Ada kelompok yang terlalu bulat, ya, berlebih-lebihan di dalam menyikapi seperti ini. Kadang-kadang dia menghajar saudaranya di atas hal seperti ini. Ada kelompok seperti ini teman-teman ya. Dan yang semoga kita tidak termasuk di itu. Makanya itu perlu kita memperdalam ilmu syariat ya. Agar kita nggak terjatuh ke hal seperti itu. Jadi dia hukumi saudaranya seakan-akan ahli bid'ah. Ya kan? Ketika dia melakukan 2 kali azan. Ya. Padahal jelas Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin tetap mengatakan bahwasanya sunnah khulafaur rasyidin itu dalil berkesendirian. Ya, sunnah khulafaur rasyidin Rasulullah mereka untuk diikuti. Tentu memang terbaik itu kembali kepada sunnah. Makanya membahas fikih ijtihad itu menghasilkan 2 ilmu besar 2 sisi. Pertama, menghasilkan ilmu. Ketika kita belajar fikih, kita akan tahu bagaimana kita beribadah dengan benar yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dari belajar fikih menghasilkan sikap yang tepat bagaimana kita berhadapan dengan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Yang tadi salah satu contoh 2 kali azan sholat Jumat. Kita katakan saudara kita, kamu ini nggak nyunnah, ya, kamu ini nggak nyunnah. Nggak sampai di situ, kadang-kadang dihajar saudaranya, ya, hanya dengan 2 kali azan di Jumat, ya, ini tidak benar, ya. Dinilai dari kacamata fikih ijtihad, fikih khilafiyah, ini tidak benar, ya. Karena perkara-perkara seperti ini dibahas secara ilmiah oleh para ulama fikih, ya. Karena ini perdebatan atau perbedaan dari kalangan para sahabat sudah terjadi. Dan ketika Utsman radhiyallahu taala anhu melakukan 2 kali azan waktu itu, tidak ada intervensi dari para sahabat. Sahabat diam. Artinya apa? Sahabat mengiyakan kejadian itu. Gitu ya. Nah, jadi ini khilafiyah yang memang harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati. Bukan artinya mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah, ya, tapi mengikuti sahabat Rasulullah itu juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tetapi, saya katakan ya, pelaksanaannya yang kurang tepat. Sebenarnya dari sisi hukum sudah ditilik oleh para ulama. Ya, salah satu ulama mengatakan, pertama, 2 kali azan kalau kita gandengkan
di zaman Utsman dengan di zaman kita saat ini ya berbeda. Status hukum berbeda. Di zaman Utsman tidak ada speaker. Makanya kenapa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu itu menggunakan 2 kali azan. Karena tujuan beliau untuk memanggil orang-orang pasar. Orang-orang pasar itu biar tahu bahwasanya pelaksanaan salat Jumat mulai. Dan azan itu dilakukan di pintu pasar, atau kadang belum dilakukan di menara paling tinggi, agar orang itu mendengar suara azan dan cepat untuk datang ke masjid salat Jumat. Nah, itu ijtihad para sahabat. Ijtihadnya sahabat. Ijtihad sahabat, dan bahkan antum kalau ketahui memang sunnah itu sunnah Rasulullah sekali. Kembali di zaman Ali, Abu Bakar sekali, Umar sekali, Utsman 2 kali, dan Ali kembali sekali. Karena kenapa? Sunnah Rasulullah jauh lebih baik. Karena apa? Itu ijtihad beliau dalam kondisi seperti itu. Gak apa-apa. Memang ijtihad diperlukan waktu itu. Dan sudah ada speaker waktu itu ya. Ada speaker, akhirnya azan gitu. Kemudian kedua, waktu beliau azankan untuk kedua kalinya itu, ini tempatnya. Kalau kita kan sekarang azan satu kali sama tempatnya. Akhirnya apa? Dia tidak tujuan disyariatkan 2 kali azan itu nggak kena. Apalagi sekarang sudah ada speaker. Ya, orang 1 kali azan aja udah terdengar masyarakat itu bahwasanya Jumat mau ditegakkan. Nah, yang kedua masalah waktu. Waktu azan 2 kali yang pertama itu di luar waktu Jumat. Ya, di luar waktu Jumat, ya sekitar 10 menit lah, 20 menit untuk memanggil orang datang. Tapi kalau sekarang enggak, setelah masuk waktu. Nah, ini salahnya di sini. Kalau mau melaksanakan sunnahnya Utsman, ya harus diterap sunnahnya Utsman. Ya. Jadi yang pertama tapi saya ingatkan, ketika itu dilakukan bukan artinya mereka meninggalkan sunnah Rasulullah, hanya perlu diluruskan saja. Di DJ aja itu azan 2 kali Jumat ya masih di situ ya. Nah, sebenarnya kita ingin sebenarnya kalau masjid itu benar-benar dibangun di atas sunnah Rasulullah SAW gitu ya. 1 kali gitu kan. Kemudian tempatnya sesuai gitu. Kemudian tata caranya ya. Semoga saudara kita cepat mendengar sunnah Rasulullah SAW. Oh iya, ada lagi? Kan langsung ke pertanyaan atau mau ditanya? Lagi berapa menit? 11.30. Kita kasih waktu 15 menit lah. Ya. Ya. Sudah habis Pak. Langsung aja Sir. Dilempar pertanyaannya. Oh langsung udah price nih? Atau diisikan dulu Iya, setelah di Atau nanti kan di akhir ya. Surprise anaknya di akhir ya. Sekarang masih tes. Banyak udah, jadi setiap sesi ada banyak. 2 orang. Kalau bisa kasih aja lah masa dompet. Bagi nanti. Ambil aja mau. Ya kan, udah mau dulu. Ya. Berarti kita cukupkan ya. Ini nggak bisa dibaca lah, bisa dibaca ya. Bisa dibaca. Mulai menuntut ilmu syar'i dari semenjak kecil. Ya, kita percepat aja ya. Mulai menuntut ilmu syar'i dari semenjak kecil. Jadi Syekhul Islam itu dari semenjak kecil sudah menuntut ilmu, Pak. Ya. Dari kecilnya beliau sudah menuntut ilmu. Dan ilmu yang pertama kali di dalamnya itu Al-Quran. Ini sebagai sebuah pembelajaran buat adik-adik anak-anak kita yang hendaknya pertama kali dipelajari itu Al-Quran. Kemudian yang kedua, hal yang paling pertama dipelajari adalah Al-Quran dan menjadi imam di bidangnya. Beliau pertama kali Al-Quran dan menjadi ahli tafsir di bidangnya. Syekhul Islam. Di zamannya orang yang paling paham tentang perbedaan para ulama fikih, pendapat dan pemilik pendapat. Familiar banget, ya, orang jenius, ya. Maka saya pernah katakan Syekhul Islam ini adalah manusia unik yang tidak pernah dunia lahirkan sampai detik ini. Ya, bahkan setiap ulama mengatakan tidak ada orang bisa menandingi Syekhul Islam sampai hari ini. Ya, unik sekali Syekhul Islam ini. Semua disiplin ilmu beliau kuasai, akidah, tauhid, fikih, hadis. Bahkan sampai ada mengatakan ketika Syekhul Islam berbicara tentang tafsir, seakan-akan orang menganggap bahwasanya Syekhul Islam itu tidak ada di dalamnya kecuali tafsir dan tidak tahu yang lainnya. Karena ketika beliau berbicara tafsir, detail berbicara tafsir. Dan ketika beliau berbicara akidah, seakan-akan orang tidak tahu bahwasanya Syekhul Islam ini hanya tahunya apa? Akidah dan apa? Sampai detail beliau berbicara. Ya.
Bahkan ya itulah jenisnya. Saya katakan unik, manusia unik. Makanya orang tidak heran ulama-ulama di zamannya banyak cemburu dengan Syekhul Islam sampai berujung kepada apa? Kebencian. Ya, lawan-lawan dakwahnya. Karena beliau adalah orang yang menyerukan kembali kepada pemahaman para sahabat. Saat dimana manusia dililit dengan fanatik mazhab waktu itu, dimana antara mazhab Hanifah, mazhab Syafi'i perang. Ya, sampai mengatakan yang tidak mengakui mazhab Abu Hanifah kafir. Dia mengatakan demikian. Antara pengikut mazhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak boleh menikah. Kalau sekiranya Imam Syafi'i wanitanya dan Abu Hanifah lakinya nggak boleh nikah. Karena ayat. Kalau Imam Syafi'i lakinya, Abu Hanifah perempuannya nggak boleh nikah. Karena Abu Hanifah itu dihukum sebagai ahli kitab. Sampai seperti itu. Apakah perbedaan mazhab? Dan sampai hari ini kita saksikan penyakit fanatisme itu masih ada. Nah, Syekhul Islam berdakwah untuk kembalikan kaum muslimin di atas pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Maka ada sebuah istilah Syekhul Islam itu berdakwah dengan dua pedang. Pedang pertama dengan pedang, kemudian yang kedua pena. Ya, pena. Beliau seorang mujahid dan beliau seorang mu'allim. Ya, jadi beliau tubuhnya mujahid dan beliau ilmunya mu'allim. Jadi beliau berjihad, beliau mengajar. Beliau berjihad, beliau mengajar. Dan murid setia beliau adalah siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sampai rela beliau mengikuti Ibnu Taimiyah ke penjara. Ikut di penjara, ya, hanya untuk bisa belajar ke Syekhul Islam. Berdampingan penjaranya Pak, saling bisikin ilmu satu sama lain. Ya, saling bisikin ilmu. Ketika beliau di penjara, dihimpit, bagaimana agak bisa lakunya, tapi nggak semua ya. Jadi ini juga ada disiplin ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu bahasa ya. Atau nggak bisa dengan sendirinya turun jadi di hadis-hadis Rasulullah ya, nggak bisa. Ya, kemudian menarik kesimpulan, menguatkan. Ya. Kemudian mengumpulkan dalil, mempelajari dalil dan merojihkan. Ya. Kemudian yang ke berapa ini? Menjadi imam pada umur sebelum sampai 30 tahun. Sebelum 30 tahun beliau sudah jadi imam. Bahkan Imam Syafi'i jadi imam di umur berapa? Belasan tahun ya. Belasan tahun menjadi imam. Ya. Manhaj beliau manhaj para imam. Yang 4 mazhab ya, para mazhab yang sudah ada. Tujuan hidup ilmu, dakwah dan jihad. Hanya itu tujuan beliau hidup. Ilmu, dakwah dan jihad. Maka kita tidak pernah mendengar riwayat istri-istri Ibnu Taimiyah. Karena kenapa? Hidupnya didermakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan tujuan hidup beliau hanya untuk agama Allah. Sampai beliau satu hari ibunya rindu ingin bertemu dengan Ibnu Taimiyah. Lalu Ibnu Taimiyah mengirim surat kepada ibunya. Ya, apa kata beliau? Gadaikanlah Ibnu Taimiyah kepada Allah. Itulah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wallahu taala a'lam. Tapi umur 30 jadi imam maksudnya imam apa? Imam di tafsirnya. Oh, Imam di bidangnya kan? Imam di bidangnya. Imam apa? Imam sholat gitu. Imam di bidangnya. Allah taala. Mau nanya, kalau menurut Ustaz Zakir Naik itu gimana? Zakir Naik. Iya, itu dia mengusahakan banyak orang untuk menguasai kitab-kitab, misalnya kita Al-Quran, kitab-kitab agama lain untuk dikuasai. Atau orang Nasrani yang bisa pakai apa? Padahal dia berkata Kristen. Sepengetahuan anak ya, sepengetahuan anak nggak mengikuti karakter orang gitu ya. Tapi sepengetahuan anak juga para ustaz kibar juga sudah berfatwa dengan Zakir Naik ya, sudah mengasih tahu kita dengan Zakir Naik siapa. Ya beliau orang India kan, orang India ya, apa istilahnya? Orang yang suka mengislamkan orang apa istilahnya? Beliau dari India dan memang beliau orang yang sedang belajar ya, orang yang sedang belajar. Dan kita sebagai muslim itu diperintahkan untuk melihat yang tampak dan zahir. Jangan kita hukum sesuatu yang belum kita lihat ya. Yang tampak dari beliau sunnah Rasulullah, memelihara jenggot, kemudian celananya dipelihara, pakaiannya dipelihara, tauhid-tauhidnya masih dijaga oleh lisan-lisannya para ulama ya. Jadi beliau sudah belajar ya, seperti apa hadisnya kembali kepada Syekh Albani. Itu cukup menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang belajar tentang manhaj salaf. Allah akan menjadi orang yang baik, dan bahkan saya katakan sangat baik ya. Ketika seorang bisa memasukkan orang ke Islam, itu sungguh sangat baik. Makanya pesan saya, jangan pernah satu kesalahan
menimbun kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, satu kesalahan menimbun sunnah-sunnah banyak dilakukan oleh orang. Kadang-kadang kebiasaan kita nih, ya, satu kesalahan itu seakan-akan menimbun sunnah-sunnah yang dilakukan oleh orang. Padahal kalau kita hitung kesalahan orang itu berapa sih? Belum kita hitung kebaikan sunnah wajib mereka lakukan. Ya, kan? Kalau masalah kesalahan, kesesatan kita tidak tahu apa masalah alam, mana pernah baca kesesatan takdir naik. Itu hanya saya tahu seperti itu. Maka Rasulullah katakan, siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada seseorang, maka itu apa? Khairun laka min humurin na'am, yaitu lebih baik bagimu dari apa unta merah. Dan itu dilakukan oleh Zakirlah beberapa ribu orang yang melalui tangannya. Allah Ta'ala alam semoga mendapat balasan dari Allah Subhanahu dan dia ikhlas melakukan. Wallahu Ta'ala. Baik, ada lagi? Ya. Saya dulu pernah belajar mengenai Islam di bangku kuliah ya. Dosennya menjelaskan mengenai perkembangan Islam. Jadi perkembangan Islam itu termasuk salah satunya di Sri Kado dan yang lain-lainnya itu kayak Syiah. Itu dia menjelaskannya itu bukan nggak mengarah ke untuk menghindari atau ini adalah cabang-cabang Islam yang sesat. Bahkan dia menjelaskan ini adalah sebagian dari perkembangan Islam. Kalau seperti itu seperti apa? Dan itu di kuliah istilahnya orang-orang di sana mungkin kalau yang nggak paham jadinya menganggap itu sesuatu yang benar. Filsafat berarti kan? Filsafat kan? Itu pelajaran filsafat. Kalau hal-hal kayak gitu memang pelajaran filsafat biasanya. Ya. Makanya pernah kejadian kalau orang belajar filsafat itu kata dosennya, antum Anda jangan masuk kelas dengan bawa Islam. Anda harus lepas Islam dulu di pintu ini. Nanti kalau keluar baru diambil lagi. Ya, karena apa? Karena antum harus dengan kepala kosong masuk ke dalam. Ya, karena antum akan belajar semua agama. Ya, semua agama. Kalau seperti itu pernyataannya, ya, maka dia orang-orang yang tidak mengikuti hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menghabarkan kepada kita keadaan-keadaan orang seperti itu. Ya, seperti Khawarij. Itu dari semenjak beliau masih itu sudah dikabarkan akan ada muncul orang-orang seperti ini. Kemudian Murji'ah, orang-orang yang mengingkari takdir. Ya, kalau orang yang mengingkari takdir, dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka bohong dia kalau mengatakan bahwasanya ini adalah perkembangan positif bagi dunia Islam. Lahir-lahirnya kelompok-kelompok seperti ini adalah khazanah dunia keilmuan Islam. Begitu bohong seperti itu. Ya, bagaimana sebuah kekafiran, sebuah kemunafikan seperti itu dikatakan juga sebuah perkembangan. Ya, dosen mencemarkan seperti itu kan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, kan kalau di beberapa itu konsep itu menjadi tiga, ada muslim kafir, munafik sama muslim. Nah, kalau kita bicara tentang koridor bid'ah sendiri, kalau kita bicara tentang Khawarij, Syiah, itu kan sebenarnya mungkin bukan bid'ah sih, itu memang masuk ke neraka dan walau abadi di sana. Tapi kalau misalnya kita beberapa kelompok atau beberapa umat muslim yang melakukan bid'ah karena tahu atau memang beriman di sana, kan itu pun tidak menarik mereka masuk ke dalam kekafiran dan tidak serta itu dikatakan sebagai kafir. Nah, lalu sebenarnya pembahasan bid'ah ini jadi menekankan sebagai muslim yang nanti digolongkan ada muslim yang memang dia tanpa perlu melakukan proses penimbangan amal dia langsung masuk ke surga. Kemudian ada juga yang penimbangan amal masuk ke surga. Ada yang penimbangan amal diukur ke neraka dulu ya. Karena kan ya itu juga ada suatu ayat mengatakan bahwa carilah iman sebiji sawi ya dari neraka baru dimasukkan kepada surga. Artinya kan ada juga muslim memang nanti dibakar dulu sana, walau di neraka mana tapi nanti akan diproses. Nah sebenarnya sisi pembahasan bid'ah ini lebih ke sisi mana? Apakah memang ke munafik? Karena munafik juga dia dibakar di neraka dan akan abadi di sana. Artinya orang Islam yang tidak bid'ah, tapi dia menganggap agama semua sama istilahnya di orang munafik, atau bahkan dia bermusuhan dengan Islam itu sendiri. Sementara dia juga tidak melakukan kebid'ahan, artinya
ibadah yang sifatnya tidak ada. Dari zaman Rasul itu sudah ada orang-orang munafik dan tidak melakukan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul kan, tapi hatinya kan memang bertolak belakang. Nah, jadi sebenarnya bid'ahnya lebih ditekankan ke sisi mana, Ustaz? Karena banyak sekali, apakah memang dibicara tentang orang munafik, apakah dia bicara tentang orang musyrik bahkan, atau semua orang musyrik? Bid'ah itu maksiat, bagian dari maksiat. Bid'ah itu bagian dari maksiat. Dan dia bertingkat-tingkat. Ada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang sampai ke tingkat kekafiran. Seperti apa bid'ahnya Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Ini bid'ah mukaffirah. Kemudian bid'ah mufassiqah, orang-orang yang terjatuh kepada kefasikan. Ya, ini dosa dan maksiat. Ya, fasik, jatuhkannya kepada kefasikan. Nah, kelompok-kelompok yang kita sebut tadi seperti Mubtadi'ah, seperti Khawarij, ya, ada yang sampai kepada kekafiran, ada yang tidak sampai kepada kekafiran. Makanya ketika Rasulullah membahas hadis perpecahan umat ya menjadi berapa? 72 golongan itu adalah bukan artinya mereka itu kafir, ya. Mereka itu bukan artinya keluar dari Islam, tapi itu mereka ahlul maksiat, ya, yang berdosa. Hanya yang selalu itu siapa? Ahlus sunnah, yang akan dicuci dulu mereka di neraka, gitu ya. Jadi titik tekan membahas bid'ah itu adalah sejarahnya adalah ketika orang-orang banyak mematikan sunnah dan meninggalkan sunnah dan melawan sunnah. Nah, titik tekan membahas bid'ah itu adalah untuk apa? Ketika bid'ah itu muncul banyak, yaitu apa? Titik tekannya apa? Mengembalikan orang kepada sunnah Rasulullah SAW dalam setiap perkara ya. Baik dalam perkara tauhid, baik perkara ibadah, baik dalam perkara muamalah. Jadi seperti itu. Ya. Jadi yang bid'ah itu ada yang mukaffir, ada yang mufassir. Allah Taala alam. Ada yang disebut dengan kelompok mengatakan bid'ah hasanah. Sebenarnya apa yang mendasari mereka berpikir seperti itu, bahwa ini adalah meskipun ini dikatakan bid'ah, tapi ini adalah bid'ah hasanah, sehingga boleh saja dilakukan. Allah Taala alam. Yang paling santai kalau mereka ditanya dalilnya itu adalah perkataan Umar. Ya, apa ketika sholat tarawih, ya, nikmatul bid'ati hadhihi, senikmat-nikmat, ya, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini, kata beliau. Ketika apa? Mengumpulkan sholat tarawih menjadi satu pada satu imam, siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, itu dalil yang paling santai. Kemudian dalil yang kedua, ini mungkin lebih apa istilahnya? Lebih pintar nih orang berdalil. Pengumpulan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu katanya kan, pengumpulan Quran dan Sunnah kan nggak ada di zaman Rasul. Dan ini ibadah terbesar ini. Antum bagaimana mengatakan ini bid'ah? Ini lebih pintar dalilnya kan. Kemudian kedua, lebih jauh lagi dalilnya. Apa katanya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan angin itu meluluh lantahkan semuanya. Nah, masih ada pohon-pohon kecil yang apa? Yang masih hidup. Artinya apa? Ada yang bukan bid'ah gitu. Ada yang bukan bid'ah ketika tadi firman itu. Dia lebih pintar lebih lama ini. Pertama, perkataan Ibnu Umar. Perkataan. Beliau berkata ketika kasus apa sholat tarawih. Sudah jelas, sholat tarawih itu adalah sudah disyariatkan dan berjamaah oleh Rasulullah SAW. Dia syariat dan dijamaahkan oleh Rasulullah. Beliau meninggalkan khawatir untuk menjadi sebuah syariat. Jamaahnya maksudnya. Akhirnya beliau melakukan sholat tarawih di rumahnya sendiri-sendiri, para sahabat terpisah-pisah, terpecah-pecah sampai di zaman Umar. Abu Bakar nggak mau melakukan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Abu Umar mengumpulkannya menjadi satu dan mengatakan dia amat bid'ati. Secara bahasa beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah karena beliau yang mengawali dirinya melakukan itu setelah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, artinya bid'ah ini bukan bid'ah karena kenapa? Sholat tarawih disyariatkan, jamaah disyariatkan. Jadi tidak mungkin kan bid'ah syariat masuk ke rumah nanti bid'ah secara bahasa. Kemudian yang kedua, dalilnya apa? Pengumpulan Al-Quran dan pengumpulan hadis, pengumpulan sunnah. Antum nggak tahu, ngumpulin Quran itu sudah dari zaman Rasul sudah ada. Orang mengumpulin Quran di setiap pelepah-pelepah daun kurma. Orang mengumpulin Quran di setiap tulang-tulang belulang. Orang mengumpulin Quran di setiap batu-batuan. Sudah dikumpulin, cuma belum dikumpulin dari
Satu. Kemudian yang kedua, masalah sunnah. Ya, orang itu biasa menjadi sunnah. Uktubul Quran wala taktubu anni. Kalau Rasulullah mengatakan, tulislah Al-Quran dan jangan tuliskan dariku. Tapi apa? Seorang sahabat Zaid bin Thabit berkesendirian diizinkan untuk menulis sunnah Rasulullah SAW. Untuk apa? Guna pengumpulan. Antum nggak tahu dari sejarah dong, ya. Jadi dia bukan perkara bid'ah. Ya, kemudian yang ketiga dalilnya, kalau sekiranya itu adalah bid'ah, enggak, itu apa? Sunnahnya para sahabat. Kita disuruh diikuti untuk sunnahnya para sahabat. Jadi dia bukan bid'ah. Jadi bid'ah hasanah istilahnya, ya, bid'ah hasanah dari awal. Nah, ini memang panjang bid'ah hasanah, apalagi lebih pintar lagi ulamanya, ya. Kan Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun hasanatun wa bid'atun madhmumatun. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang tercela. Ini lebih jenis lagi nih. Kan ulama yang berdalil, ya. Imam Syafi'i ini mengatakan, antum gimana nih ngomongnya? Ya. Tapi antum lihat dulu. Karena Imam Syafi'i dia ahli fikih. Jadi kadang-kadang Imam Syafi'i bahasa fikih soal ulama antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah itu berbeda-beda, akhi. Imam Malik menyebut sunnah dengan mustahab. Ya, Imam Syafi'i menyebut sunnah dengan sunnah. Imam Abu Hanifah beda lagi. Imam Syafi'i menyebut rukun dengan kalimat wajib. Ya. Dan kemudian bid'ah hasanah yang disebut oleh Imam Syafi'i, beliau mendatangkan contohnya apa? Perkataan Umar tadi, bid'ah hasanah. Dan lebih spesifik lagi beliau mengatakan ma wafaqa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara yang sama dengan hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, maka dia bid'ah hasanah. Jadi bukan bid'ah untuk mengada-ada. Jadi bid'ah secara bahasa, bid'ah secara bahasa. Jadi hanya pelintir-pelintir doang. Jadi harus dilihat hakikat dalamnya. Ketika Imam Syafi'i menetapkan contoh seperti apa. Bahkan Imam ada Ibn Abdus Salam sebagai bid'ah itu banyak. Ada yang bid'ah wajibah, ada yang bid'ah sunnah, ada yang bid'ah makruhah, ada yang bid'ah muharram. Tapi apa? Semuanya ini mengerucut sebenarnya bid'ah itu sesat dan menyesatkan. Adapun ketika mengutarakan bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib itu apa? Contoh-contoh yang memang udah ada di syariat, bukan bid'ah gitu, ya. Bukan bid'ah gitu, ya. Jadi hanya istilah bahasa doang. Ya, bid'ah hasanah yang dipakai oleh Syafi'i istilah bahasa doang. Makanya yang paling selamat itu adalah kembali ke bahasa Rasul. Kul bid'atin. Semua bid'ah dalam syariat sesat. Allah Ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.